Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, ini terkait toga, tanaman obat keluarga yang ada di sekitar kita yang mudah dijumpai dan mudah ditanam. Kita membahas tentang ada ini nanti 8 tanaman herbal atau rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan bahan dasar dari obat tradisional sebetulnya ya. Contohnya ada 8 nih. 1, kunyit. Rempah kunyit adalah rempah yang familiar di kalangan dapur kita, kerap dijadikan pewarna alami untuk masakan, biasanya untuk nasi tumpeng, nasi kuning. Ini bisa juga. Rempah kunyit juga dijadikan pewarna alami untuk biasanya untuk sayuran juga. Nah, rasa serta aromanya yang khas ini tidak bisa dipungkiri, orang-orang pasti paham, oh ini rasanya kunyit gitu ya. Cukup banyak manfaat dari tanaman kunyit tersebut, yaitu 1, bisa menghilangkan bau badan, membunuh virus, antivirus ya, menurunkan tekanan darah tinggi, bisa membantu menyembuhkan radang gusi ya, membantu mengembalikan siklus menstruasi ini bagi wanita, juga bisa mengurangi rasa gatal pada organ kewanitaan, meredakan demam. Nah, konsumsilah kunyit yang telah diolah dengan higienis, bisa diminum sesuai takaran anjuran dari herbalis yang Anda percaya dan rasakan khasiatnya. Yang kedua adalah kencur. Tahu kan kencur? Nah, masa tidak tahu kencur? Ada yang terkenal namanya jamu beras kencur. Nah, rasanya nikmat jamu beras kencur dan juga bisa menghangatkan badan. Manfaat dari rempah kencur tersebut ini sebagai tanaman herbal ini manfaatnya banyak. Bisa, yang 1, bisa mengatasi gangguan sakit kepala. Kedua, bisa untuk mengatasi gangguan masuk angin. Kelima, batuk dan flu. Ketiga, batuk dan flu. Keempat, sakit perut karena mulas dan diare. Kelima, ini bisa untuk membantu keseleo ya, mengatasi gangguan keseleo, itu dikompreskan pakai kencur ditumbuk. Yang berikutnya ke-6, bisa membersihkan darah kotor. Yang ke-7, bisa mencegah batu ginjal. Mencegah bukan mengobati ya. Ini terkait kencur ya. Terus yang berikutnya, yang nomor 3 ini kayu manis. Rempah kayu manis ini biasanya juga dijadikan aroma-aroma untuk masakan agar bisa menambah selera makan, menambah nafsu makan. Kayu manis pun kerap digunakan untuk campuran minuman juga, seperti wedang atau teh manis atau kayu manis. Dicampur madu juga sangat enak dan kaya akan manfaatnya. Banyak sekali kandungan baik yang terdapat dalam kayu manis. Mereka belum tahu bahwa kayu manis ini sebagai antiinflamasi, antiinfeksi, antimikroba, antioksidan, karena ada polifenolnya, zat besi, kalsium, dan juga mangan. Berkat kandungan kayu manis tersebut, ini ternyata manfaatnya bisa untuk mencegah sakit jantung ya, mencegah kanker, mengurangi peradangan sendi, meringankan perut kembung, mengurangi rasa nyeri akibat rematik, dan juga bisa mengobati infeksi saluran pernapasan. Nah, jangan lupa ya, manfaat tanaman empon-empon kayu manis ini kalau bisa kita punya di rumah. Yang berikutnya, yang keempat adalah jinten hitam. Nah, obat herbal jinten hitam ini biasa orang menyebut batu sauda ya, yang dikenal jinten hitam itu. Manfaat dari tanaman herbal jinten hitam ini juga cukup banyak. Bisa untuk pereda nyeri, analgesik, antibakteri, anti radang, antivirus, juga
bisa untuk mengatasi hipertensi dan juga bisa untuk mengatasi jamur. Menangkal gangguan imun, bisa membantu meningkatkan sistem imun. Obat untuk membantu terkait penyakit diabetes, kanker usus besar, ya kan, anomali pada saluran pencernaan, dan biasa juga digunakan untuk gangguan pernapasan terkait asma. Ini hubungannya juga bisa untuk mengatasi alergi. Ini jinten hitam, ya, biasa dibikin kapsul ada, yang di cair juga ada. Yang berikutnya yang kelima adalah Kapulogo, karena ada 8 ya. Tanaman rempah Kapulogo ini sering dimanfaatkan sebagai bumbu masak untuk makanan Timur Tengah ya. Buah, batang, dan hingga akarnya, ini tanaman ini sangat bermanfaat. Kapulogo disebut-sebut memiliki manfaat diuretik, yaitu melancarkan keluarnya air seni sehingga baik untuk memperbaiki kesehatan ginjal. Di sisi lain, tanaman herbal Kapulogo ini bagian bijinya ini dimanfaatkan untuk mengatasi hipertensi, melancarkan sirkulasi darah, haid, susah buang air besar, dan diare, gangguan pencernaan. Ya, silakan kalau bisa kita juga punya Kapulogo di rumah. Yang berikutnya yang keenam, jahe. Siapa tidak kenal jahe? Nah, jahe pasti biasanya di rumah punya. Kalau bisa nanam sendiri. Jahe terkenal bisa menghangatkan badan. Ya, di Indonesia sering jahe dibudidayakan dengan berbagai macam jenis. Ada jahe merah, jahe gajah, jahe emprit, yang kecil-kecil. Iya, manfaat jahe ya. Ini tadi saya lanjutkan manfaat jahe. Bisa meringankan nyeri perut pada saat menstruasi, mengatasi sakit diare, muntah, dan mual pada ibu hamil. Juga bisa mengatasi atau meredakan juga nyeri dada, sakit punggung bawah, dan nyeri otot. Selain itu juga bisa mengobati masalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Ini terkait jahe, dan alangkah baiknya jangan sampai kita di rumah tidak memiliki jahe. Kalau tidak nanam ya harusnya bisa punya stok jahe, karena jahe sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, dan juga bisa untuk dicampurkan dengan resep-resep apa tanaman-tanaman apa dengan herbal-herbal yang lainnya. Ini sebagai kombinasi, dan sangat enak jahe itu kalau bisa dibuat minuman wedang jahe setiap hari. Yang ketujuh adalah temulawak. Temulawak memiliki bentuk seperti kunyit, namun ukurannya agak besar. Kurkuma yang lebih dikenal, karena biasa masyarakat mengenal bahwa temulawak itu hanya bisa untuk mengobati atau menambah nafsu makan pada anak-anak. Akan tetapi temulawak ternyata manfaatnya luar biasa banyak, yaitu antara lain, satu, bisa mengatasi pegel-pegel badan, kedua, bisa untuk obat masalah perut seperti mah, kembung, dan diare, yang ketiga, bisa membantu mencegah terkait penggumpalan darah, ini mencegah stroke ya. Yang keempat, ini bisa untuk anti radang, juga anti inflamasi ya. Yang kelima, ini obat sakit kuning, bisa mengatasi gangguan fungsi hati atau liver. Berikutnya adalah lengkuas atau laos ya. Yang kedelapan, laos atau lengkuas. Ternyata lengkuas ini sangat banyak manfaatnya. Adapun beberapa manfaat dari tanaman herbal lengkuas ini bisa membantu menurunkan demam, meningkatkan jumlah sperma, memperlancar pencernaan, menyembuhkan sakit perut serta muntah, bisa membantu menurunkan kolesterol, juga mencegah kanker dan tumor. Nah, alangkah baiknya kita juga memiliki lengkuas atau laos di rumah atau di dapur kita. Selain itu, nah ini selain dari 8 tadi, kita akan membahas ada sedikit, yaitu 4 ya. 4 tanaman bunga yang berkhasiat yang biasa ada di sekitar kita. Salah satunya ini, 1, kumis kucing.
tahu kumis kucing? Ya, bunganya cukup indah. Nah, ini yang dibahas bukan cuma bunganya, tapi manfaatnya dari tumbuhan kumis kucing. Ini bisa mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ginjal, juga bisa menyembuhkan diabetes, hipertensi, dan asam urat. Karena kumis kucing ini memiliki zat aktif seperti artosipol, sinesetin, lipopilik, flavonoid, ortosipol, dan asid serta rosmarinik ya. Yang kedua adalah kemuning. Tahu kemuning? Nah, kalau belum tahu browsing pohon kemuning seperti apa. Nah, ternyata kemuning ini memiliki kandungan kuramin, flavonoid, alkaloid, indol dan lekanin serta saponin, serta mengandung glikosida jantung. Nah, ini bisa membantu ya, namanya kemuning ini untuk pengobatan terkait gula darah ya. Terus yang berikutnya yang ketiga, ini bunga kenop. Bunga kenop warnanya ungu, wah ini warnanya ungu ya bunga kenop itu. Tanaman ini biasanya orang menyebut ini kembang puter atau bunga kancing ya, seperti kancing baju itu. Ternyata bisa untuk membantu penyembuhan sakit batuk ya, demam, sakit kepala, radang mata, disentri, bisa menambah nafsu makan, dan bisa mengatasi asma. Ini bunga kenop. Caranya menggunakan adalah merebus beberapa kuntul bunganya ini, ditambah jahe dan diseduh, diminum pagi sore. Nah, luar biasa bunga kenop manfaatnya. Yang keempat ini adalah bunga matahari. Ini bisa dipakai untuk biasanya jadi kuaci ya. Bunga matahari ini sangat indah, biasa ditanam biasanya di depan rumah. Ternyata bunga matahari itu banyak mengandung vitamin, magnesium, kalsium, dan hingga juga kalium. Dari kandungan kimiawi tersebut bisa digunakan bunga matahari untuk mengatasi atau membantu mencegah kram otot, menjaga kesehatan kulit, bisa mencegah osteoporosis, mengurangi sakit kepala, hingga bisa untuk mencegah diabetes. Nah, selain itu, minyak dari bunga matahari ini nutrisi baik untuk proses diet ya, karena mengandung omega 6. Juga bisa mengatasi terkait antiinflamasi atau menjadi obat antiinflamasi ini bunga matahari. Ya, ada selain itu, ini saya sampaikan lagi, ada tanaman-tanaman yang lain seperti lidah buaya. Nah, ini lidah buaya kan ada di sekitar kita ya. Lidah buaya itu manfaatnya juga luar biasa ya. Ini saya sampaikan bahwa sari lidah buaya atau kerap disebut aloe vera ini beberapa waktu yang lalu ini sangat digemari oleh perempuan ya, karena ekstrak aloe ini mampu untuk menjaga kelembapan pada wajah, juga bisa mengatasi atau menghambat penuaan. Tak perlu membeli sebetulnya, di rumah kalau nanam ini sangat bermanfaat, bisa dipakai. Juga bisa mengatasi luka pada kulit, ini kalau dioleskan cepat sembuh ya. Kalau diminum juga manfaatnya cukup bagus untuk membantu sistem pencernaan. Aloe vera atau ilat boyo, lidah buaya ya. Yang kedua, tanaman seledri. Nah, seledri, ini seledri ini sayuran atau penyedap masakan ya. Daun dari tanaman ini biasa disulap untuk menjadi obat alami untuk mengatasi rematik, masalah sendi, menurunkan tekanan darah, diabetes, asma, juga bisa mengatasi mata kering. Seledri yang ketiga adalah kangkung. Kangkung itu bukan karena kaku malah melengkung, bukan ya. Nah, kangkung itu merupakan sayuran yang kaya akan zat besi. Nah, manfaat
ini bisa untuk mengobati cacar air, migrain, sakit kepala, lemah syahwat, lemah saraf, juga membantu mengatasi sakit gigi dan sariawan, wasir dan sembelit, serta insomnia atau susah tidur. Manfaatnya kangkung, tapi kalau yang memiliki asam urat tinggi lebih baik dihindari kangkung. Yang berikutnya adalah pasak bumi. Nah, yang keempat ya, pasak bumi. Pasak bumi sendiri bukan merujuk pada ramuan khusus untuk misalnya untuk laki-laki, bukan, tapi pasak bumi selain itu bisa membantu untuk meringankan sakit kepala ya. Selain itu bisa menurunkan stres, meningkatkan energi, menyuburkan sperma pria, karena kadang-kadang pria ada yang mengalami disfungsi ereksi. Ini sangat bagus mengkonsumsi pasak bumi sebagai obat kuat tahan lama, menambah durasi. Nah, istilahnya Viagra alami ya, kalau orang mau tahu. Ini juga bisa membesarkan otot karena bisa memperbaiki hormon testosteron. Selain itu juga mencegah penuaan dini. Itu manfaat pasak bumi. Yang berikutnya, yang kelima adalah daun kelor. Nah, segudang manfaat daun kelor, karena daun kelor 6,78 mg karotin, itu vitamin A nya tinggi. 0,06 mg tiamin, itu vitamin B. 0,05 mg riboflavin, itu untuk vitamin B2. 0,8 mg niacin, ini vitamin B3, dan 220 mg untuk vitamin C. Nah, karena sangat bermanfaatnya kelor ini, biasa sekarang banyak yang menanam ya. Kelor bisa di sayur, bisa juga dibuat teh, dikeringkan, dan kaya akan manfaatnya untuk kesehatan. Mungkin demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.